Nabila menatap boneka kesayangannya, Angelia, dengan mata sayu. Tubuhnya penuh luka akibat perlakuan kejam orang tuanya. Di tengah kesendirian, Angelia menjadi satu-satunya teman setia. Setiap malam, Nabila memeluk bonekanya erat, berharap menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Cerita Nabila, pencarian kebahagiaan di tengah penyiksaan. Nabila menghela nafas panjang saat dia menatap boneka kesayangannya, Angelia. Boneka itu adalah satu-satunya teman yang selalu ada bagi Nabila di tengah kesendirian dan penderitaannya. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka fisik dan emosional akibat perlakuan kejam dari kedua orang tuanya. Flashback membawa Nabila ke saat-saat terburuknya. Di usia 10 tahun, dia seringkali terluka tidak hanya secara fisik tetapi juga hatinya. Orang tuanya, Janson dan Sri, telah berubah dari sosok yang penuh kasih sayang menjadi sosok yang dingin dan kejam. Kehadiran adik yang tidak pernah lahir membuat mereka semakin menjauh dan memperlakukan Nabila seperti seorang budak. Hari ini aku ingin ke dokter, rasanya sakit, pinta Nabila kepada ayahnya, Janson, yang sibuk dengan pekerjaannya. Kenapa kau menggangguku, bodoh? Bentak Janson, memandang Nabila dengan tajam. Tanpa disadari, gerakan cepat Nabila menyebabkan tumpahan kopi di meja kerja ayahnya. Marah, Janson mendorong Nabila ke arah gelas kaca yang pecah, menyebabkan luka-luka di tubuh mungilnya. Flash forward ke hari ulang tahunnya yang ke-13. Nabila merasa kesepian tanpa ada ucapan selamat atau senyuman dari keluarganya. Harapan untuk kebahagiaan di hari istimewanya pupus begitu saja. Mama, Papa, aku ulang tahun hari ini, seru Nabila kepada orang tuanya yang terlalu asyik dengan ponsel mereka. Tanggapan yang dingin membuat hati Nabila semakin hancur. Hingga akhirnya, momen yang dia harapkan sebagai kejutan ulang tahun malah berubah menjadi kejutan pahit ketika ibunya memaksa Nabila terjatuh ke dalam kolam. Di tengah ketakutan, Nabila merenungkan kembali betapa dirinya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Hingga suatu hari, kehidupannya berubah saat dia bertemu dengan Angelia, boneka yang secara misterius berbicara padanya. Selamat ulang tahun, temanku. Aku tidak ingin melihatmu tenggelam dalam kesedihan, bisik Nabila sambil memeluk erat boneka itu. Angelina bukan hanya sekadar boneka, tetapi teman yang selalu mendukung Nabila dalam setiap kesulitan. Bersama-sama, mereka berbagi cerita dan merawat satu sama lain di tengah siksaan yang dialami Nabila. Perjalanan Nabila untuk menemukan kebahagiaan tidaklah mudah. Dia harus menghadapi tantangan emosional yang besar dan memutuskan apakah dia akan memaafkan orang tuanya atau membalas dendam atas semua penderitaan yang dia rasakan. Setiap hari, Nabila menulis pengalaman hidupnya. Tulisan-tulisannya menjadi bukti kekuatannya untuk tetap bertahan meskipun dihadapkan pada kekejaman. Semangatnya yang teguh membantu Nabila untuk terus maju, meskipun dalam keadaan yang sulit. Di antara kegelapan, ada cahaya kecil yang terus memancar di hati Nabila. Kebahagiaan mungkin tidak ada di sekelilingnya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan sejati ada dalam dirinya sendiri. Dan mungkin di suatu hari, Nabila akan menemukan arti sejati dari bahagia. Hari ini aku merasa sangat tidak enak badan. Kemarin adalah ulang tahunku, tapi aku hanya menghabiskan waktu sendiri di kamar dan tidak keluar sama sekali. Bahkan aku tidak makan apapun, hanya duduk di lantai sambil menatap album kenangan keluargaku, berbicara dengan Angelia, sahabatku. Pusing yang melanda membuatku ingin minum sesuatu yang hangat. Aku pergi ke dapur dengan langkah serba lambat. Saat sampai di sana, aku melihat Mama, Sri,
sedang sibuk memasak air di panci kecil. Aku memutuskan untuk mendekatinya, meskipun hatiku berdegup kencang. Aku tidak yakin apakah Mama ingin melihatku atau tidak. "Ma, panggilku Pelan." Sri terkejut dengan kehadiranku. "Apa?" katanya dengan tajam. "Aku ingin minum teh," ujarku lembut. "Kau berani menyuruhku?" Sri memotongku dengan nada tajam. "Tidak, aku hanya rindu teh buatan Mama," jawabku, mencoba menenangkan dirinya. "Aku sibuk," bentak Sri, berbalik hendak pergi. "Ma, panggilku," ujarku dengan lembut, menarik tangannya agar berhenti. Tapi tanpa kata lagi, Sri langsung menyiramku dengan air panas dari panci kecil yang sedang dimasaknya. "Aku sudah bilang tidak mau," teriak Sri dengan penuh kemarahan. "Kau tidak berhak menyuruhku, bodoh." "Arg, panas, Ma, tolong," teriakku meronta kesakitan. "Rasakan itu," kata Sri dingin. Badanku terasa terbakar dan kulitku melepuh. Aku tak percaya bahwa ini dilakukan oleh Mama sendiri. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus pergi dari sini, meninggalkan rumah ini, atau tetap tinggal di sini, menunggu apa yang akan terjadi padaku? Aku harus tetap di sini. Mereka orang tuaku. Apapun yang terjadi, aku masih mencintai mereka. "Ma, Pak, aku masih mencintai kalian," bisikku pelan. Keesokan harinya, saat semuanya sepi, tepat pukul 3, aku merencanakan sesuatu. "Ini hadiahku untukmu karena kau menyiksakan temanku," ucapku dalam hati. Namun malam itu, ketika rumah sudah sunyi dan semua orang dalam tidur lelap, aku terjaga oleh suara hentakan keras di sekitar rumah. Suara itu begitu keras sehingga membuat Sri terbangun dari tidurnya. Wajahnya pucat ketakutan. "Apa ini? Apakah ada penjahat di dalam rumah?" Namun, suara itu tiba-tiba menghilang. Sri merasa lega sejenak. Namun kemudian suara aneh kembali terdengar dari arah lemari kayu di sudut ruangan. Lemari itu bergoyang seolah-olah ada yang berusaha keluar dari dalamnya. Sri gemetar ketakutan. Lalu, suara itu pindah ke kursi di sebelahnya. Sri merasakan sentuhan dingin dan kasar di pundaknya, membuatnya berbalik cepat. Dan di hadapannya, dia melihat sosok anak kecil dengan rambut kusut dan wajah bersimbah darah, membawa sebilah pisau. "Sri!" teriaknya keras. Hei, Sri, bangunlah," kataku berusaha membangunkannya dari mimpi buruknya. "Ha!" Sri tersentak dan tersadar. "Ternyata hanya mimpi," ujarku mencoba menenangkannya. "Apa yang terjadi padamu?" tanyaku khawatir. "Tidak apa-apa," jawab Sri, mencoba meredakan kembali ketakutannya. "Kami berdua kembali tidur, tetapi kejadian itu membuat kami sulit untuk kembali pulas." Keesokan paginya, Sri tidak pergi bekerja seperti biasa. Dia mengerjakan tugas kantornya di rumah, tetapi kejadian semalam membuatnya merasa takut dan gelisah. Saat mencuci mukanya di wastafel kamar mandi, Sri kaget melihat bercak darah tiba-tiba muncul di cermin yang sebelumnya bersih. Dia terkejut dan segera keluar dari kamar mandi. Ketika dia kembali fokus pada laptopnya, tiba-tiba rambutnya ditarik dari belakang tanpa sakit yang berarti. Sri menoleh dan melihat sosok anak kecil yang sama dari mimpinya tadi malam. Tangannya mencoba menutup mulut Sri, dingin dan berbau seperti mayat. Sri berusaha berontak, tapi tangan itu kuat. Dia hampir tidak bisa bernafas. Pikirannya melayang-layang dalam kepanikan. Tiba-tiba, kaca rias di atas meja rias pecah, hampir mengenai matanya. Sri bangkit dan buru-buru meninggalkan rumah. Namun sayangnya dia lupa membawa kunci mobil. Saat berusaha kembali masuk, dia terbentur meja dan pingsan. "Aku berhasil, Sri. Ini baru awal permainanku. Tunggulah,"
bisik suara di kepalanya. Pisau masih bersih. Akan kugunakan untuk membunuhmu. Angelia akan bersenang-senang denganmu, Sri. Mama, Papa, tolong, teriak Sri dalam kepanikan. Aku tidak kuat lagi. Aku ingin pergi dari sini. Aku mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan, pikir Sri dalam keputusasaannya. Apa salahku di dunia ini? Tuhan, mengapa aku harus menderita seperti ini? Gumamnya sambil menangis. Sri berjalan menuju pos satpam di rumahnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia bergegas masuk kembali dan mengambil Angelia, meninggalkan secari kertas putih di meja, bertuliskan, "Ma, Pak, aku pergi. Maafkan aku karena tidak bisa menjadi anak yang baik. Selamat tinggal." Keesokan harinya, pagi hari, Johnson kembali ke rumahnya. Sri sibuk dengan tugas kantornya, membuatnya tidak ada di rumah sepanjang hari. Saat malam tiba, Johnson baru sadar bahwa anak sematawayang mereka tidak berada di rumah. Dia mencari Nabila di sekitar rumah, dari dapur hingga ke taman kolam renang. Semua upayanya sia-sia. Nabila tidak ada di sana. Johnson mulai panik dan marah. Dia berkendara tanpa perhatian, melebihi batas kecepatan. Ketakutan sesuatu terjadi pada diri mereka berdua. Brak! Mobil Johnson bertabrakan dengan sebuah truk besar. Mobil mereka hancur berkeping-keping, mengakibatkan Johnson meninggal di tempat. Sri mengalami luka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sana, Sri langsung masuk ke ruang operasi karena keadaannya yang kritis. Johnson meninggalkan Sri dan anak sematawayang mereka sendiri. Saat matahari mulai muncul, Nabila terbangun, duduk di kursi dekat sungai. Dia memutuskan untuk kembali pulang, meskipun sebelumnya berniat kabur jauh dari rumah. Banyak orang berkumpul di rumahnya. Bendera kuning berkibar. "Pak, siapa yang meninggal?" tanyanya kepada satpam di pintu. "I am Udek. Dia meninggal dalam kecelakaan," jawab satpam dengan lembut. Nabila terpaku mendengar berita itu. Air matanya berlinang di pipinya. Dia tidak pernah menyangka orang yang sangat dicintainya telah pergi. "Mama di mana?" tanyanya gemetar. "Ibu ada di rumah sakit, Dek," jawab satpam dengan simpati. Nabila berlari ke rumah sakit dengan rambut acak-acakan, napas terengah-engah. Nabila tiba di rumah sakit dengan hati yang berat dan langkah yang tergesa. Setiap langkahnya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk, tetapi tekadnya untuk menemui ibunya lebih kuat daripada rasa sakit yang ia rasakan. Saat memasuki ruang tunggu, dia melihat ibunya duduk di kursi dengan wajah yang penuh kesedihan, mata sembab dari tangisan yang tak kunjung reda. Dengan cepat, Nabila menghampiri ibunya dan memeluknya erat. Di tengah pelukan itu, mereka berdua menangis bersama, berbagi kesedihan yang begitu dalam. "Ibu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Nabila bertanya dengan suara yang penuh duka. Ibunya mengusap air mata dari wajah Nabila dan berusaha tersenyum meskipun hatinya hancur. "Kita akan menghadapi ini bersama. Nak, ayahmu mungkin sudah pergi, tapi cinta dan kenangan tentangnya akan selalu ada dalam hati kita. Kita harus kuat untuknya. Untuk kita." Malam itu, di tengah kepedihan yang mencekam, Nabila dan ibunya menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Mereka tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka yakin bisa melalui semua cobaan. Kehilangan itu mungkin menyakitkan, namun mereka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi. Cinta itu selalu ada, menguatkan dan mengiringi setiap langkah mereka, meskipun tanpa kehadiran fisik dari orang yang mereka cintai. Dan disinilah Nabila mengerti bahwa dalam setiap akhir yang pahit, selalu ada awal yang baru untuk dihadapi. Hari esok mungkin tidak akan sama lagi, tapi dengan cinta dan kenangan,
Mereka siap menjalani hari-hari yang akan datang dengan penuh keberanian dan harapan. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.